Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Vanessa, NIM 9220224043. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas aplikasi struktur. Jadi di sini kami akan membuat seperti di gambar ini dan menggunakan aplikasi SAP 2000. Di sini sudah ada material yang akan digunakan. Jadi langsung saja kita ke SAP 2000-nya. Pertama-tama kita ganti satuannya karena di sini sudah KGFMC, jadi kita bisa langsung ke read only. Kemudian di sini disesuaikan kemudian bisa oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung memasukkan materialnya. Add new material. Masukkan pertama di sini BC 37. Nah, di sini berat jenisnya tuh 750. Nah, kita ganti satuannya menjadi NMMC dan modulus elastisitasnya itu 200.000. Di sini 210 dan di sini 340. Di sini 210 dikali 1,1 yang hasilnya itu 231 dan di sini 340 dikali 1,15 dan hasilnya itu 391. Setelah itu bisa diokekan, kemudian kita add new material lagi, yaitu BC41. Kita ganti dulu ininya menjadi KGFMC. Kita masukkan di sini sama 7850. Kita ganti lagi satuannya menjadi NMMC 900.000. Di sini 250. Di sini 250. Dan di sini 410. Sama seperti tadi. Di sini jadi 275. Dan di sini jadi 471,5. Nah, setelah itu bisa kita okekan. Kemudian kita masukkan lagi untuk buttonnya. Di sini FC30 MPA dan ini kita ganti konkret. Di sini kita ganti dulu menjadi KG. Di sini 2400. Kemudian kita ganti NMMC. Dan di sini itu 4700 dikali 30 akar 0,5 tutup kurung enter. Nah, terus di sini kita sesuaikan menjadi 30. Kemudian oke. Add new material lagi untuk membuat FC 22,5. Kita ganti konkret. Kita ganti satuannya lagi sama seperti yang tadi. Di sini 2400. Ganti lagi satuannya. Masukkan lagi di sini 4700 dikali 22,5 kurung 0,5 kurung enter. Kemudian di sini kita ganti jadi 22,5 dan bisa diokekan. Nah, setelah semua materialnya masuk, selanjutnya kita buat section property prime sectionnya. Add new property, lalu di sini kita menggunakan width length. Nah, kita buat pertama di sini itu WF 450 kali 200.
450 kali 200. Nah, itu menggunakan BJ34. BJ37, maaf. BJ37. Di sini kita sesuaikan seperti di tabel. Saya sudah catat, jadi langsung saya masukkan. Di sini 0,11. Nah, di sini 0,009. 0,2. Nah, jadi seperti ini. Kita okekan. Add new lagi. Di sini WF 400 kali 200. Masih menggunakan BJ37. Di sini kita masukkan 0,4. Di sini 0,2. Di sini 0,03. Di sini di sini 0,013. Terus di sini 0,008. Di sini 0,2. Di sini 0,013. Oke, setelah itu bisa diokekan, kemudian add new material lagi. Di sini WF 350 kali 175. Nah, di sini menggunakan BJ41. Kita masukkan dimensinya. Ada kesalahan nih. Dan 0,011 dan 0,007. Di sini 0,175. Di sini 0,011. Oke, setelah itu satu lagi kita masukkan materialnya, yaitu 200 kali 100. Menggunakan BJ41. 0,2 di sini dan di sini 0,1. Sini 0,008. 0,005, maaf. Dan di sini 0,1, di sini 0,08. Oke, setelah itu bisa kita okekan. Kemudian kita membuat plat lantainya. Di sini plat lantainya menggunakan FC30 plat beton dengan ukuran 13 dan 11. Jadi kita bisa masukkan add new section. Dengan 13 cm menggunakan FC30. Nah, di sini bisa disesuaikan 0,13. 0,13. Oke. Kemudian add new lagi. Kita buat yang 11 cm. Sama menggunakan FC30. Di sini disesuaikan 0,11. 0,11. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk shear wall-nya.
menggunakan FC 22,5 nih. Ini sesuai 0,25 dan 0,25. Oke. Setelah sudah masuk semua, kita bisa menganukan bebannya dulu. Maaf, dia not responding. Ini bisa dilihat patterns-nya. Di sini ada sudah beban mati, tinggal kita tambah beban hidup. Dan di sini live. Add new load patterns. Oke. Kemudian kita di load combination, add devil ini. Kemudian oke. Setelah muncul ini maka kita bisa langsung oke kan saja. Setelah itu kita bisa langsung menggambar. Kita mulai dari sumbu ini. Sumbu XY bagian atas kita turunkan dulu ke bawah ke lantai 2. Kita putar dulu ini. Maaf, dia agak melek. Seperti ini. Kita mulai dari lantai 2, bisa kita gambar. Jadi bagian luarnya itu lihat di sini. Bagian dalam balok, kolom itu menggunakan WF 400 kali 200 dan bagian luarnya 450 kali 200 dan baloknya itu bagian luar 350 kali 750, bagian dalamnya 200 kali 100. Jadi kita bisa mulai dari bagian balok dulu. Ini balok bagian bawah. Ini ada di lantai 2. Kita gambar. Jadi balok bagian luar itu 350 kali 175. Dan kita bisa gambar balok bagian luar. Kita ganti dulu ini. Bagian dalamnya menggunakan 200 kali 100. Setelah seperti ini, kita X-kan ini. Escape. Nah, ini kita bisa mereplikat dia untuk cepat agar bisa langsung, jadi kita bisa 1, 2, 3. Nah, kita blok semua dulu karena di sini belum ada, maaf,
Kita blok batangnya semua dulu. Sepertinya bisa langsung seperti ini karena belum ada apa-apanya ya. Jadi kita bisa edit, di replicate ke atas itu 1, 2, 3. Jadi di bagian ini DY-nya Z maaf, Z itu jaraknya 3,5 dan yang mau kita replicate itu sejumlah 1, 2, 3. Kemudian oke. Ini dia sudah terisi semua sampai ke sini. Jadi yang belum kita gambar itu tinggal di lantai paling atas. Nah, lantai bagian atas itu kan semuanya bagian luar, jadi dia menggunakan WF balok luar itu menggunakan 350/175. Kita gambar saja semuanya. Oke, setelah sudah, kita ke bagian exit, itu bagian depannya ya. Jadi untuk bagian depannya itu, karena ini semuanya di bagian luar, jadi luar kolom itu menggunakan 450 kali 200. Jadi bisa kita gambarkan langsung. Kita ganti dulu, ini menggunakan 450 kali 200. Bisa kita gambar langsung. Untuk bagian kolomnya, kita majukan. Apakah dia sudah maju? Sepertinya birunya tidak bergerak. Nih, sudah bergerak seperti ini. Nah, untuk bagian luarnya masih menggunakan yang tadi 450 kali 200. Oh maaf, salah. Bagian dalamnya tidak menggunakan ini, salah. Bagian dalamnya itu menggunakan 400 kali 200. Jadi yang ini. Oke, salah. Ini juga. Nah, bagian luarnya kita ganti lagi menggunakan 450 kali 200.
Oke, setelah itu kita escape. Biar agar lebih cepat, kita bisa mengreplicate sampai kedua ini. Jadi kita blok kolomnya, cukup kolomnya saja yang diblok. Jangan. Aduh, nah jika sudah kita bisa edit, kemudian pilih replicate. Karena dia lawan arah, jadi dia min 5, kemudian di sini tuh jaraknya itu 5 ya. Jumlahnya. Jaraknya 5, kemudian jumlah yang mau kita replicate itu 2. Oke. Ini sudah terlihat di sini. Dia not responding. Jadi sisa bagian paling depan yang belum tergambar. Jadi tinggal kita gambar. Karena dia semuanya bagian luar, jadi semuanya 450 kali 200. Oke, setelah semuanya sudah, kita bisa cek dulu extract view. Oke. Nah, di sini kalian terlihat semuanya sudah tergambar ya sepertinya. Nah, jadi kita di sini tinggal ke lantai paling bawah. Kita ganti ke action dulu. Kita ganti ke action. Nih, kita ke paling bawah. Kemudian kita blok semuanya. Setelah itu kita assign, join, restrain, kemudian kita pilih jepit. Nah, jadi sudah ada tumpuannya. Setelah itu kita naikkan ke lantai 2. Nah, kita bisa langsung menggambar. Kita gambar yang kita cek dulu di material. Untuk lantai 2 sampai dengan lantai 4 itu menggunakan plat 13 dan lantai atasnya menggunakan 11. Jadi kita bisa langsung masuk. Di sini menggunakan yang 13 cm dan bisa kita langsung gambar seperti ini. Nah, kalau sudah semua, jika sudah semua, maaf, ini dia nge-lag ini. Ini sudah.
kita bisa masukkan bebannya. Jadi klik semua kotak, semua lantai diklik. Setelah diklik, assign, area loads, kita masukkan dulu bebannya. Untuk beban mati itu 200. Oke. Kemudian kita tap lagi untuk memasukkan beban hidupnya. Oh maaf, sepertinya ada kesalahan. Apakah tadi sudah masuk ya bebannya? Yang 200 itu beban hidupnya. Assign, area loads. Ini kita bisa replace aja, jadi dia tidak terganti. Untuk beban matinya itu matinya itu 300, maaf 433 untuk beban matinya. 433. Jadi kita tetap replace aja supaya dia terganti. Setelah itu kita masukkan beban hidupnya yaitu 200 yang tadi terbalik itu. Maaf, sama seperti tadi, assign, add, kita ganti di sini jadi beban hidup. Beban hidupnya itu 200. Oke. Setelah itu kita bisa tap semuanya. Kemudian kita replicate seperti tadi. Kita ganti 0 di sumbu Z, kita replicate. Jaraknya itu 3,5 ya. Dan kita mau replicate itu sebanyak 1, 2, 3. Oke. Nih, dia akan sampai ke atas ini. Jadi sisanya yang belum itu adalah di lantai paling atas atau atapnya. Atap dak. Nah, kita bisa gambar terlebih dahulu seperti yang tadi, namun kita ganti di sini menjadi 11 cm. Oke, bisa kita gambar langsung seperti tadi. Oke, setelah udah digambar itu lakukan step seperti tadi. Namun di sini ada perbedaan. Jadi satu kotak ini adalah yang menerima beban dari tandon. Jadi dia untuk beban hidupnya itu 290. Maaf, kita ke beban mati dulu deh. Beban matinya jadi 1311. Karena di sini saya menggunakan tandon yang beratnya itu 1000 kg. Oke. Kemudian kita masukkan ke yang lain untuk beban mati yang lain, yang tanpa tandon. Kita tap. Kemudian assign, alert uniform cell, hanya 311. Ini tetap beban mati.
Kemudian kita masukkan beban hidupnya yang sama. Untuk beban hidupnya itu 990. 190. Setelah itu kita tap semuanya. Kemudian sampai ke semua lantai di tab untuk pembagian bebannya. Ya, sudah habis. Ya, sudah semua. Kita ke dia not responding. Kita ke assign. Terus ke area. Authentic area. Nah, kita di sini pilih yang ini dan kita masukkan di sini 4. Saya memilih 4. Ya, maaf. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa menggambar shear wall-nya. Jadi kita pindah dulu ke sumbu ini, tambahkan ke sumbu XY, XZ. Oke. Sesuai seperti yang digambar itu, shear wall-nya itu ada di bagian depan dan di tengah-tengah. Jadi bisa kita gambar. Shear wall. Oke. Oke. Kita cek lagi karena dia belum muncul. Sepertinya dia nge-lag, guys. Nah, setelah ini sudah seperti ini. Bisa kita run out. Kita matikan dulu modalnya. Sekarang run out. Oke. Nih, jadi dia seperti ini.
terjadi landutan ya pastinya. Ya sudah agak ngelek guys. Untuk bagian sini kita bisa munculkan nih. Kita kasih 3D agar terlihat. Nih. Dia kebanyakan warna hijaunya. Dan di sini bisa kita lihat di sini ada warna biru dan ada juga kuning. Yang kuning itu tandanya pas dan bagus, tidak boros dan tidak warning. Kalau merah-merah itu warning, dan kalau orange seperti ini ya sudah mulai tidak aman. Gitu. Kita cek juga shear dua-duanya. Ini shear dua-duanya, kemudian kita juga cek momen tiga-tiganya. Ini momen tiga-tiganya. Dan tadi jadi ini yang sudah saya dapatkan setelah menggambar membuat DSAP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.